Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari teman-teman semuanya? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Wah, bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa juga. Teman-teman tahu nggak kalau hidup kita luar biasa itu karena Tuhan yang luar biasa, amin. Kalau hidup kita hari ini sehat, kita mendapat anugerah untuk ibadah itu juga karena Tuhan. Jadi hari ini ketika kita beribadah, mari kita beribadah dengan antusias. Siap semuanya? Siap. Sebab Tuhan yang baik itu mengaruniakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan ibadah kita siapkan diri kita berdoa menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kami boleh beribadah di tempat ini hari ini. Dan dimanapun kami berada, kami juga akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, kami masih boleh menghadap Tuhan, kami masih boleh masuk ke hadirat Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan biar kami memuji Engkau, biar kami menyembah Engkau karena kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Jadilah Engkau Tuhan atas ibadah kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan angkat tangannya? Yang angkat tangan bisa bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya. Anugerahnya, kasihnya gak pernah berubah sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Lagi ya, teman-teman saut-sautan ya. Saut-sautan dengan saya. Lebih keras. Lagi, sekali lagi lebih keras lagi. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Katakan Lord, you are good. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah.
Saya percaya anak-anak muda kita bisa memuji Tuhan lebih antusias lagi, amin. Jangan malu untuk mengangkat tangan, jangan malu untuk melompat, itu semua untuk Tuhan kita yang begitu baiknya. Siap semuanya? Siap semuanya? Yang siap berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia baik, dia baik, dia baik, haleluya. Deklarasikan ya, gak ada nama lain selain Yesus. Hanya nama Yesus satu-satunya yang baik. Siap? Sambil angkat tangan katakan, there's no other name like Jesus. Angkat tanganmu. There's no other name. There's no other name. No other name like Jesus. Only Jesus. So there's no other name like Jesus. Lagi. There's no other name like
Mungkin ada beberapa teman-teman yang hari-hari ini mengalami hal yang berat dalam kehidupan teman-teman semuanya. Tapi karena Tuhan kita baik, Dia berkuasa lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi, maka gak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Nothing is impossible for our God. Amen. Amen. To you, I can do anything. Lebih keras lagi. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living confident. Nothing is impossible. Sambil angkat tangan ya, semuanya. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Yes.
dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang besar. Gak ada yang mustahil bagi dia. Sekali lagi berikan kemuliaan saudara-saudara buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bukan bagiku sukacita dan pengharapan. Aku serahkan rencana-Mu Tuhan. Yes, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Sebab Dia ajaib. Sumber kemenangan kita. Kuasa pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sungguh kebesaran tak berbanding Tuhan. Tak terbayang kebesaran dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bukan bagiku. Yes. Sukacita dan pengharapan. Aku serahkan rencana-Mu Tuhan. Dialah Raja kita yang menentukan hidup kita. Semuanya ya, depan belakang, kanan kiri, mari puji Dia. Ajaiblah Tuhan. Ajaib Tuhan, aku tak berkuasa. Kuasa pemerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Yes, yes Lord. Teman-teman saja ya. Ajaib. Bisa lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Yesus sama-sama. Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib. Makanya dalam menjalani kehidupan ini teman-teman, jangan pernah mengandalkan hal lain selain Tuhan kita. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan kemampuanmu, tapi belajar mengandalkan Tuhan. Sedari muda kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Kita akan dipakai menjadi pribadi yang luar biasa.
menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Jadikan Tuhan andalan kita, jadikan Tuhan penolong kita. Haleluya.
rajaku selamanya, Kau di dalamku. Dia ada beserta dengan kita. Ku angkat tanganku, berserah padamu, Yesus, Kau Lagi. Ku sembah Kau, Yesus, Bapa dan Rajaku selamanya, Kau di dalamku. Biar kita mengalami kasih-Nya malam hari ini. Ku angkat tanganku, berserah padamu, Yesus, Kau penolongku. Yesus, Kau penolongku. Yesus, Kau Kau penolong kami Tuhan, Kau selalu sertai kami, tak pernah meninggalkan kami. Oh, kasih-Mu ada menyatakan bagi kami, sungguh menyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Mari teman-teman belajar memuji Tuhan. Mari belajar bermazmur bagi nama Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia teman-teman. Mari angkat hatimu, mari kita sembah Dia bersama-sama. Allah yang baik, amat baik. Yesus, haleluya. Kami memuji Sang Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Mari sekali lagi kita pujikan lagu ini bersama-sama. Sambil angkat tangan kita nyatakan bersama. Ku sembah Kau, Yesus, Bapa dan Rajaku selamanya, Kau di dalamku. Ku angkat tanganku, berserah padamu, Yesus, Kau di dalamku. Sembah Kau, Yesus, Bapa dan Rajaku selamanya, Kau di dalamku. Ku angkat tanganku, berserah padamu, Yesus, Kau penolongku. Ku angkat tanganku, berserah padamu, Yesus, Kau Haleluya. Yesus, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, Kau yang bertahta atas kami, Kau yang hidup untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Engkau, gak ada yang gak mungkin bagi Engkau, karena Engkau Allah yang hebat. Dan Allah yang hebat itu hadir di tengah kami sekarang, hadir di sini
dan siap melawat kami. Kami percaya Tuhan, hati kami mau terus mengarah kepadamu, hati kami mau terus mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan dari masa muda kami mengenal Kristus dengan baik. Dan kami dapat hidup terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja untuk setiap kami dan Kau yang urapi kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman, katakan bersama. Amin, haleluya. Boleh duduk teman-teman semua. Thank you teman-teman. Shalom. Bisa 2 kali lebih keras biar semangat ya. Shalom. Haleluya. Wow, rasanya berdiri di sini beda banget ya. Biasanya kita rame-rame muji Tuhan. Aku ngajak kalian bersama-sama muji Tuhan, tapi sini ngomong luar biasa. Oke, anyway, hari ini bersyukur banget karena aku dikasih kesempatan buat bisa sharing bersama-sama teman-teman tentang perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Namaku Vanessa Widiawae, bisa dipanggil Vanessa atau Nesa. Mungkin udah banyak tahu, aku di sini juga sebagai pengurus dan sekarang masih berkuliah ya, status mahasiswa di salah satu universitas negeri. Oke, hari ini aku bawain tema tentang itu, walk with God. Kenapa sih aku tertarik banget sama kata ini? Karena menurut aku ini tema yang semua orang sedang rasakan, sedang alami. Amin. Harusnya merasakan ya. Oke, aku mau kasih pertanyaan dulu buat teman-teman. Dan teman-teman harus jawab semuanya. Tapi gak usah menunjukkan gerak-gerik apapun, gak usah angkat tangan. Jawab dalam hati. Karena hati kita tuh adalah, kalau kita ditanyain, hati tuh berkata paling jujur. Dan yang tahu hati kita sebenarnya kita sendiri. Jadi pasti jawaban paling jujur yang kita berikan nanti itu ya ada di hati kita. Oke, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman selama ini sadar kalau dari kita kecil sampai detik ini kita ada di sini, kita itu sedang berjalan bersama Tuhan? Oke, udah dijawab semua ya. Aku percaya teman-teman di sini, aku simpulkan lah, ada 3 jawaban. Jawaban pertama pasti ada yang langsung jawab yes, amin, amin Kak. Aku percaya banget aku hidup dari kecil sampai sekarang, aku berjalan bersama Tuhan. Jawaban kedua, dan aku harap jangan sampai ada yang jawab kayak gini. Loh emang iya ya, selama ini tuh aku berjalan bersama Tuhan ya? Jangan sampai, tapi pun kalau ada gak apa-apa, sama-sama belajar ya kita. Yang ketiga jawabannya, iya sih, aku yakin, aku beriman, aku berjalan bersama Tuhan. Tapi, ada tapinya, tapi kok gak kerasa ya? Tuhan aku jalan sama Tuhan tuh kayak aku belum merasa. Atau tapi kok aku berjalan bersama Tuhan, kok aku harus menghadapi hal-hal yang kayak gini. Kayak itu ya teman-teman, berjalan bersama Tuhan. Hari-hari ini kita mau belajar, apa sih sebenarnya berjalan bersama Tuhan. Di sini kita sama-sama belajar, jadi enggak aku aja yang pintar banget di sini, enggak. Kita sama-sama belajar dengan tema ini, walk with God. Lanjut. Aku research dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berjalan adalah melangkahkan kaki bergerak maju. Berjalan itu melangkah maju. Ada nggak ya orang berjalan mundur? Ada ya, tapi ngapain juga ya berjalan mundur? Kan mungkin eseng-eseng aja. Berjalan tuh bisa pasti maju. Berjalan bisa digunakan kayak kata seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya apa gitu. Berjalan tapi pasti maju. Berjalannya hari misalnya, Senin besoknya pasti Selasa, besoknya Rabu, gak ada besok Rabu balik lagi ke Selasa. Bulan juga kayak gitu, Januari hari ini, bulan depan pasti Februari, bulan depannya Maret, gak ada bulan depan balik ke Januari atau balik ke Desember. Berjalan itu pasti maju. Selanjutnya bersama, menurut KBBI bersama tuh artinya bebarengan atau serentak. Jadi bergerak maju bersama, serentak, seirama, satu paket gitulah. Dianalogikan berjalan, bergerak maju bersama dengan seseorang, kita berjalan berseirama. Sini kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan loh teman-teman, yang nyiptain kita, yang nyiptain semesta alam,
yang nyiptain langit dan bumi, orang yang pribadi yang sehebat itu berjalan bersama kita. Jadi kita nggak perlu takut, itu pasti klasik banget ya, pastilah Kak, aku nggak takut kalau berjalan sama Tuhan. Tapi dalam prakteknya, dengan keadaan yang sedemikian rupa, kita pasti sering banget takut, kita sering banget khawatir. Aku kasih contoh nih, kita dapat undangan dari Istana Negara untuk berkunjung ke Jakarta nih, ketemu Pak Jokowi. Ketemu orang nomor 1 di Indonesia, kita diajak belusuan nih ceritanya, jalan bareng. Pasti apa yang kita rasakan? Pertama, seneng, aku diajak jalan sama orang nomor 1 di Indonesia. Kedua, merasa aman, Pak Jokowi pasti dikawal oleh banyak orang, dikawal oleh orang-orang yang hebat juga. Ketiga, pasti jalan sama Pak Jokowi enak, gak mungkin lapar, gak mungkin kena macet, pasti jalan raya udah kayak jalan tol. Pokoknya pasti enak lah. Berjalan bersama Pak Jokowi pasti enak. Tapi ada perbedaan di sini berjalan bersama Tuhan. Tuhan tuh kan jauh lebih besar dari Pak Jokowi, jauh lebih besar. Tuhan pencipta alam ini lebih dari segalanya. Tapi kenapa perbedaannya? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita diizinkan mengalami hal-hal yang gak enak buat kita. Yang membuat kita merasa kok kayak gini ya, kok gak enak ya, kok kayaknya gak mau kayak gini ya, kenapa? Yang aku tahu teman-teman, berjalan sama Tuhan tuh, aku menganalogikan tuh seperti hiking, lagi mendaki. Kadang kita bisa naik setinggi kayak gunung gitu tinggi, tapi ada kalanya kita turun, masuk lewati lembah. Tapi ada satu hal yang paling penting, setinggi apapun yang kita lewati dan sedalam lembah apapun yang kita juga akan lewati, ada satu hal yang Tuhan gak akan lakukan, yaitu Tuhan gak akan meninggalkan kita. Amin. Tuhan tuh Allah yang setia. Jadi mau seburuk apapun keadaan kita, mau sedalam apapun lembah yang kita lewati, Tuhan tuh gak akan pernah tinggalin kita. Dia bakal pegang tangan kita, jalan bersama. Itu Tuhan yang aku kenal kayak gitu, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Nah, kenapa sih Tuhan pribadi yang setia itu, pribadi yang besar, pribadi yang menakjubkan itu mau berjalan bersama kita? Cuma satu alasannya teman-teman, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita semua. Gak ada yang di ruangan ini, gak ada yang gak dikasih Tuhan. Semuanya dikasih Tuhan. Semuanya punya porsi masing-masing, tapi sama besarnya. Besarnya cinta Tuhan ke kita tuh sama. Cuma kita nangkepnya beda-beda. Menurutku cinta tuh kayak gini. Tuhan kasih kayak gini, beda. Menurut siapa lagi? Babe menurut cinta itu beda. Menurut setiap orang dari kita cinta itu beda. Jadi kenapa kita merasa kayak, kok aku ngalami ini dia enggak ya? Kok aku kayak mengalami ini, kok dia happy-happy aja ya? Enggak, sebenarnya tuh sama, Tuhan tuh mengasihi kita. Cintanya tuh sungguh besar buat kita. Lanjut teman-teman. Ada satu ayat, ini lumayan benar-benar menjadi ayat pertama kali aku kenal Tuhan. Pertama kali aku mengenal Tuhan, aku memegang ayat ini dan aku percaya, wah luar biasa banget loh Tuhan. Dan aku mengalaminya sendiri. Aku mengalaminya sendiri bukan karena katanya, aku dengar katanya Tuhan tuh hebat loh, katanya Tuhan tuh bisa buat mukjizat. No, aku dengar dan aku mengalami sendiri Tuhan itu hebat. Dan aku harap teman-teman juga merasakan pengalaman itu, merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita, melalui perjalanan hidup kita ini. Kita mau baca sama-sama ya teman-teman. Mazmur 37 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tadi aku udah bilang kan, kenapa sih Tuhan rela berjalan bersama kita, lewatin lembah, lewatin gunung yang tinggi, jalannya gak rata, Tuhan rela lewat itu, karena Tuhan mengasihi kita. Dan apa sih bentuk, kalau gini aja, kalian punya teman itu baik banget sama kalian. Apakah kalian akan membalas teman-teman itu dengan
cuek atau malah menjahati mereka, enggak kan? Secara manusia aja kita mengerti cara membalas kebaikan dengan kebaikan. Begitu juga harusnya sama Tuhan lebih lagi gitu loh. Tuhan tuh udah mengasihi kita seluar biasanya, tugas kita cuma satu, nurut dan hidup berkenan kepadanya. Hidup berkenan kepadanya, hidup menjadi kesukaannya Tuhan, hidup menjadi kebanggaannya Tuhan Yesus. Itu enggak gampang, tapi kita mau belajar bersama-sama. Ada 3 poin yang hari ini aku mau sharing sama-sama teman-teman. Gimana sih berjalan bersama Tuhan, harus berkenan hidupnya, berkenan untuk Tuhan. Gimana caranya? Pertama, hidup harus dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, gak mungkin hidup kita berjalan semau-maunya sendiri, seenak-enaknya sendiri. Seenakku gini, aku maunya gini, gak mungkin. Kita kan berjalan sama Tuhan. Tuhan yang lebih tahu hidup kita, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan. Aku gak masukin di sini, tapi ada ayat menyatakan, di Galatia 5 ayat 25 kayaknya itu, di mana semua orang yang takut akan Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Kita kan anak-anak Allah nih, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus nurut sesuai firman yang ada, sesuai aturan yang benar yang ada di Alkitab, gimana kita harus turuti. Yang pertama nih, ada firman Tuhan. Firmannya adalah ya dan amin, yang kita perlukan hanya percaya dan taat melakukannya. Apakah susah teman-teman untuk melakukan firman Tuhan? Jawabannya pasti susah. Karena kita tuh manusia, kita tuh bukan malaikat. Jadi kita masih hidup dalam daging. Walaupun roh kita bisa kuat, roh kita kuat, tapi kita manusia daging. Dan daging itu lemah. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan tuh yakin susah. Apalagi di umur-umur kita yang masih muda kayak gini. Mungkin kalau udah dewasa, udah tua gitu, kerja kayak gitu-gitu masih bisa lah ikut. Tapi dari kita muda gini, pergaulan kita banyak, kita sedang mencari jati diri kita sedang membentuk karakter kita, situ susahnya kayak gitu. Kayak di sini kita masih mencari-cari, kalau kita bagian di sungai, kita bisa ikut arus ini, kita bisa ikut arus itu. Tapi salah satu hal yang harus kita tahu, kalau kita punya pedoman, kita punya Alkitab, di situ tertulis, di situ ceritakan gimana sih kita hidup, gimana sih harusnya bertindak itu seperti apa. Teman-teman gak usah mikirin aku harus khotbah nih di bangsa-bangsa atau aku harus jadi berkat, aku jadi pendeta. No, kita harus cari dari hal kecil. Apa? Hidup benar, gak curang. Coba praktekkan itu, gak bohong, kita sekolah gak mencontek, gak berbuat curang, gak berkata-kata kasar. Kayak gitu hal-hal simpel yang kita lakukan setiap hari. Gak membantah orang tua kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kita coba praktekkan dari kecil. Sedikit demi sedikit, susah. Pasti kita bisa. Lakukan gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, gak apa-apa. Yang penting kita ada niat untuk mencoba. Dan pasti Tuhan kuatkan kita kok. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, kalau kita minta dengan serius, Tuhan aku mau beneran hidup benar, hidup mengasihi Engkau, Tuhan pasti kuatkan. Yang kedua, setelah kita tahu firman Tuhan, setelah kita belajar, oh firman Tuhan itu seperti ini, kita harus punya hati yang mau dibentuk. Memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk sesuai firman Tuhan. Kita udah tahu firman Tuhan nih, oh harus kayak gini, oh harus hidup seperti ini, hidup benar. Tapi kalau hati kita keras, ego kita, enggak lah tapi aku masih mau kayak gini, enggak bisa. Jadi kita harus mau dibentuk, milik hati yang lemah lembut. Caranya biar gampang gimana? Ya minta lagi sama Tuhan, berdoa lagi sama Tuhan, gandulan lah sama Tuhan intinya. Tuhan tolong Tuhan, aku enggak bisa, tapi Engkau yang bisa mampukan aku, kayak gitu. Yang ketiga, menyalipkan daging. Ini agak serem sih judulnya, tapi memang itu yang kita rasakan kan. Kita kan terdiri dari, tadi aku udah bilang manusia tuh daging, roh, jiwa, dan daging itu lemah. Makanya kita harus menyalipkan itu, mengesampingkan keinginan daging kita
dan berfokus pada tujuan Allah untuk hidup kita. Minta tuntunan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Belajar, tetap belajar, tetap berdoa, minta dukungan teman-teman. Yang penting ini kekuatan dari kita harus baca Alkitab, kita tahu seperti apa, kita berdoa, dari dalam kita kuat. Next slide. Ini, yang kedua, poin kedua adalah miliki komunitas yang benar. Kenapa sih aku masukin ini ke poin yang kedua? Karena tadi kita di poin pertama kita udah menguatkan diri dari dalam, dari internal kita udah berusaha, kita harus berdoa, kita mengerti firman Tuhan, berdoa, belajar hidup benar. Tapi kita butuh dukungan dari luar. Ya dari mana? Dari komunitas ini. Percaya nggak percaya teman-teman, karakter kita itu dibentuk dari tempat kita sekarang bertumbuh, tempat kita bermain. Teman-teman pasti udah sering dengar kalau kamu temenan sama orang-orang yang suka gibah, kamu pasti akan jadi orang yang suka gibah. Kalau kamu temenan sama orang yang suka bohong, kamu pasti jadi orang yang suka bohong. Kayak gitu. Jadi kenapa aku bilang ini miliki komunitas yang benar. Komunitas yang benar tuh yang kayak gimana? Ya ada di sini nih, yang youth ini teman-teman. Salah satunya di gereja ini. Datang youth, kayak gini kita tuh ada di komunitas yang benar. Apakah aku ngomong berarti komunitas di luar itu enggak buruk? Enggak. Mungkin mereka baik, tapi enggak benar. Di sini tuh kita sama-sama punya dasar yang sama. Di sini sama-sama kita menyembah Tuhan, Tuhannya sama, Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama mendengar firman dari mana? Dari Alkitab. Jadi sama, benar. Jadi kita bertumbuh di situ, saling menguatkan, saling mendoakan. Dari komunitas ini teman-teman, kalian bisa bertemu pemurid-pemurid, kakak-kakak rohani di sini. Di situ kita dapat sharing, di situ kalian dapat bertumbuh. Aku sering banget menemukan, sebenarnya nggak ada kebetulan ya, aku nggak terlalu percaya tentang kebetulan, aku percaya rencana Tuhan, emang Tuhan udah tetapkan begitu. Seringkali kayak aku sedang mengalami ini, aku sharing sama kakak rohani, sama pemuridku, aku sharing kayak gitu, ternyata dia juga mengalami. Satu hal yang aku masih ingat, dulu nanti aku bakal ceritain di akhir ya, aku pernah sharing suatu hal ke Kak Victor, ini orangnya ada, Kak Victor, ternyata aku nggak tahu kalau Kak Victor tuh juga mengalami itu. Aku nggak sengaja loh cerita, bukan maksud Kak mau curhat dong, enggak, aku cuma ya biasa aku cerita, Kak aku ngalami ini. Ternyata Kak Victor juga ngalami hal yang sama. Diproses juga di situ, aku jadi merasa, gini toh, aku dapat kekuatan di situ. Aku jadi ngerti, Kak Victor bisa lewati, aku pasti bisa. Kayak gitu banyak teman-teman. Makanya aku berharap teman-teman di sini punya kakak rohani, ikut SPY, punya kakak pembimbing, punya kakak pemurid. Jadi teman-teman bisa share, bisa cerita dan saling menguatkan. Kedua, dari komunitas ini teman-teman juga bisa berpelayanan. Salah satu hal yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan itu kita juga bisa berpelayanan. Mulai dari hal kecil, dari kemampuan kita, dari hal-hal yang kita bisa lakukan, ikut, ada pelayanan apa, ikut. Belajar, mulai, aku nggak bisa ini sih Kak, nggak apa-apa belajar, ikuti aja pelayanan. Bentar lagi youth juga akan buka ya V ya, buka oprek buat panitia Valencia, teman-teman ikut, sebisa mungkin ikut. Aku cuma bisa ini Kak, ikut, aku cuma bisa berdoa, ikut. Di situ kita melatih hidup kita mulai pelayanan, kita punya komunitas pelayanan kita, dan di situ kita dikuatkan. Selanjutnya, komitmen, ini poin ketiga. Poin ketiga komitmen. Bentar ya teman-teman, ternyata pakai masker tuh sesek banget, panas. Komitmen, kenapa aku bilang komitmen penting? Karena kalau kita udah kuat secara internal, kita dari dalam udah kuat, kita mengerti firman. Dari luar kita kuat, kita ada di komunitas yang benar. Di situ percuma kita lakukan kalau kita nggak berkomitmen. Kita nggak lakukan itu dengan serius, percuma. Komitmen tercermin dalam suatu tindakan dan melalui tindakan kita dapat dinilai kualitas hidup kita. Komitmen adalah tanggung jawab dan harus dilakukan dengan serius. Jadi kalau kita udah berkomitmen dari awal, aku mau hidup benar, aku mau coba baca firman,
Aku mau mengenal Tuhan Yesus dari firman itu, lakukan sedikit demi sedikit. Gak apa-apa, aduh keskip kak hari ini kak, gak apa-apa, besok tetap lakukan. Jangan malah lupa, alah udah terlanjur, gak ada kata terlanjur. Tetap lakukan, ulangi dari awal. Komunitas, datang. Kalau hari Sabtu gak ada acara yang mendesak, datang. Kita sama-sama muji Tuhan, sama-sama bertumbuh di sini. Tetap datang. Yang ketiga, itu harus dilakukan secara menerus dan serius. Tadi aku di parkiran teman-teman, aku lihat ada anak youth juga baru datang, masih kecil-kecil. Aku ingat berapa tahun lalu, aku juga di posisi itu. Aku lihat aku di posisi itu dan Tuhan proses luar biasa sampai akhirnya aku bisa melayani, aku bisa share di sini sama kalian. Jadi sebenarnya tuh kita sama semua, kita memang mulai dari nol, dari kecil gini, bersyukur kalau teman-teman malam ini hadir di sini. Itu suatu nilai plus, kita lagi menyukakan hati Tuhan, kita lagi melakukan tindakan di mana Tuhan senang karena tindakan kita, karena pelakuan kita. Oh, anakku hari ini datang menyembah Tuhan, datang mendengarkan firman Tuhan. Bisa aja malam ini kita pergi ke mall. Apakah CL tutup? Enggak ya. Jam 6 tadi masih buka kok. Apakah kita bisa harusnya kita bisa nongki? Anak panah tutup? Enggak. Anak panah buka, malah rame. Event pandemi kayak gini tuh tetap rame ya. Tapi teman-teman pilih datang ke sini, pilih sama-sama muji Tuhan. Itu semua menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Itu suatu hal yang harus diapresiasi. Makanya aku bersyukur banget kalau kalian mengenal Tuhan tuh semenjak remaja kayak gini. Karena aku juga mengalami, aku mengenal Tuhan dari aku kecil dan Tuhan tuh bawa hidupku luar biasa, diproses Tuhan luar biasa, berjalan bersama Tuhan disertai luar biasa. Oke itu. Oke, udah slide terakhir teman-teman. Untuk menutup sharing firmanku hari ini, aku mau share sedikit pengalaman hidupku berjalan bersama Tuhan. Jadi aku lahir dari kecil Kristen, tapi papaku Kristen, mamaku enggak Kristen, agama seberang. Terus waktu aku SMP, Tuhan kasih anugerah buat keluarga kami, mamaku pindah ikut Kristen dan kami dibaptis. Di situ aku belajar mengenal Tuhan untuk pertama kali. Aku mulai, oh gini, Tuhan tuh seperti ini. Tadi kayak yang pertama aku bilang hidup dipimpin oleh Tuhan, aku belajar. Oke, aku udah mengenal Tuhan. Sekarang aku mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Aku mau hidup berkenan untuk Tuhan. Itulah hal yang tak pikirkan waktu aku SMP itu. Aku pertama kali datang youth juga itu. Pertama kali datang youth SMP itu. Aku mengenal Tuhan. Aku dibentuk dari situ, dari youth juga, aku mengenal, oh kayak gini, Tuhan tuh kayak gini. Lalu aku praktekkanlah di SMP. Aku punya mimpi saat SMP dulu, aku masuk di SMA favorit, SMA Negeri 1 Semarang. SMA yang bagus menurut aku, dan memang bagus. Terus, tapi aku dihadapkan dengan kenyataan, aku berasal dari SMP yang gak favorit. Aku ada di SMP pinggiran, tapi aku gak nyesel aku di SMP itu karena dari situ aku mengenal Tuhan, aku diproses Tuhan. Aku di SMP pinggiran gitu, tentu kok dibandingkan dengan SMP lain yang jauh lebih favorit, SMP ku kalah. Tapi aku di situ punya mimpi, aku harus masuk SMA 1. Setelah itu aku punya mimpi, mulai nih kelas 3, kita dihadapkan ujian, ulangan-ulangan untuk tryout untuk masuk SMA. Tadi kan aku udah berkomitmen ya, aku mau hidup benar, aku mau coba dari hal kecil, gak curang, gak nyontek. Mungkin teman-teman di sini kalau yang sekolah negeri pasti tahu pergaulannya negeri itu kayak apa. Nyontek itu adalah hal wajar, makanan sehari-hari. Kalau kamu gak nyontek malah aneh. Loh kok gak nyontek tuh ini, kok gak berbuat curang tuh malah aneh. Jadi di situ aku mau coba, aku belajar aku gak berbuat curang. Mulai dari apa? PR aku gak nyontek. Biasanya nyontek ke temen
sebelah enggak, PR enggak, ulangan biasa mulai enggak, UAS enggak, mulai ujian. Saat ujian nasional teman-teman, situ aku mulai goyah, godaan tuh bener-bener berat. Kunci tersebar luas, kunci ujian nasional ya. Teman-temanku pada beli dan setelah tryout mereka kan juga beli. Kunci itu top chair, kunci itu bener manjur, nilainya bagus-bagus saat tryout. Terus aku ditawarin sama teman sebangkuku sendiri nih, ini Nes, gak usah beli, kita bagi 2 aja. Itu ujian pertama bahasa Indonesia, ingat. Ini kunci menuju SMA 1, temanku bilang kayak gitu. Terus aku dipilihkan, iya ya, masa SMA 1 kan kudu bagus ya nilainya, harus pinter loh, masa SMA 1, apalagi sainganku banyak. Yaudah ini makanya kunci, temanku gitu. Enggak lah. Situ aku coba belajar, enggak lah, gampang bahasa Indonesia usah sehari-hari yuk. Tenan ya teman-teman kayak gitu. Beneran ya, enggak pakai ya. Aku berjalan, yaudah aku kerjain, sebisa aku udah belajar, aku lakukan yang terbaik. Terus dari berikutnya matematika. Kunci lagi nih, Nes, matematika nih, susah loh. Aku udah lumayan kuat ya itu kayak, enggak lah, gampang matematika. Otakku nek dibandingkan kalkulatornya minder, aku ngomong gitu. Padahal aku zong, aku gak bisa matematika, zong banget. Aku bahkan benci angka gitu. Ya udah waktu aku ngerjain aku gemeter tuh, aduh. Teman-temanku udah cepet, aku lihat kanan kiri. Aku lama, temen-temen ngira, wah ini Nesa bisa nih. Padahal aku gak bisa, aku tuh ngulangin dia tak lompat-lompati kosong banyak. Tapi setelah aku belajar, oh ya, ikut Tuhan tuh memang gak mudah ya ternyata ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kunciku tadi aku balik lagi, aku mau hidup berkenan. Karena kalau hidup berkenan, Tuhan tuh tetapkan langkah kita. Aku cuma berhadap itu, aku berhadap mukjizat. Ujian selanjutnya, ujian bahasa Inggris, ujian IPA udah berjalan. Sampai akhirnya waktu pengumuman nilai keluar, jebret, dah semua tau. Nilaiku gak bagus-bagus banget, biasa. Tapi itu buat aku berani ini masuk SMA 1, coba daftar. Teman-temanku yang tadi pakai kunci, aku nggak tahu entah kenapa itu nilainya malah pada di bawahku. Aku nggak tahu yang salah kuncinya atau nggak salah mereka nilangnya beda nomor, nggak tahu. Setelah itu aku daftar ke SMA 1, berdoa, Tuhan aku pengen masuk SMA 1. Sampai pengumuman daftar, pengumuman SMA 1 udah keluar dan namaku ada di situ teman-teman. Situ aku benar-benar speechless. Aku lihat, wow, dari satu angkatan 200 anak, cuma 5 orang yang masuk SMA 1. Dan salah satunya tuh aku. Aku merasa kayak, wah, hidup sama Tuhan tuh berat, tapi tuh menjanjikan nih kayak tadi Tuhan tuh udah tetapkan langkah gitu loh. Oke, selanjutnya aku masuk SMA, happy. Aku selalu kalau punya mimpi ya, aku pengen kayak gini. Di SMA aku punya mimpi lagi. Kali ini lebih gila mimpinya. Aku mau masuk universitas negeri, tapi aku gak mau tes, aku mau jalur undangan. Universitasnya yang harus ngundang aku bilang kayak gitu. Dan aku maunya kayak gitu, aku tapi gak mau universitas yang biasa, aku mau universitas bagus. Waktu itu Universitas Diponegoro, Undip, itu peringkat 5 sih Indonesia. Wah aku harus masuk situ, oke? Kayak biasa, aku hidup kayak biasa. Tapi tambah gila-gilaan aku mulai pelayanan lagi, karena aku ada di komunitas yang bener. Teman-teman mulai nyaranin aku, Nes pelayanan Nes, ikut SOW, SMA kelas 1 aku ikut SOW. Ikut SOW youth, terus di SMA itu aku aktif, paduan suara, les bahasa Inggris, semuanya aku ikut yang sekolah aku sediakan. Sampai akhirnya kelas mau pendaftaran SMPTN, jalur undangan itu, aku disuruh les kan, Nes papaku les buat mau masuk itu, siapan masuk universitas negeri. Tapi aku mikir, aku tuh menurutku aku belum butuh banget, karena aku, puji Tuhan aku menemukan gaya belajarku. Jadi aku menemukan gaya belajar yang gak harus berjam-jam, aku cukup gambar-gambar, aku kasih bagan-bagan gitu, dan aku ngerti, jadi situ aku efektif belajarku. Nah, dan alasan kedua kenapa gak mau les, karena aku gak ada waktu. Dulu Senin pagi ya, Senin berangkat sekolah, paduan suara, langsung revival at home. Selasa berangkat sekolah pagi, kegiatan di sekolah, sore SPY. Rabu kayak gitu berangkat sekolah pagi, sore aku udah tugas pelayanan di Immanuel,
latihan Immanuel. Kamis berangkat sekolah paduan suara sampai jam 5 tugas Immanuel. Jumat sekolah pramuka komsel. Sabtu sekolah lagi youth. Kayak gitu. Situ aku main agak takut sih. Aduh kok hidupku isinya apa kegiatan terus ya. Padahal teman-temanku itu gila-gilaan les GO. Macam-macam pada les. Akhirnya udahlah aku percaya. Yang penting aku hidup benar, aku berusaha semaksimal mungkin berserah. Itu aku dulu pakai 3 formula itu. Formula, aku nyebutnya formula sih. Berdoa, berusaha, berserah. Aku udah berdoa, aku udah yakin berusaha, berserah. Aku kasih daftar rapatku dari diseleksi. Satu angkatan aku 500 orang yang diseleksi 50% untuk mendaftar. Baru untuk mendaftar ya. Bersyukur banget, aku masuk 50% gitu, mepet, wah gak apa-apa yang penting masuk. Habis itu mulai masuk diseleksi lagi, se-Indonesia ya itu, untuk masuk universitas negeri. Berdoa, sebelum ujian. Aku ingat banget, sore-sore, aku gak tahu kalau hari itu udah pengumuman. Temanku yang nelfonin aku, Nes kamu keterima enggak? Waduh, aku gak tahu, belum ngecek. Nah, akhirnya aku ngecek, dan lagi-lagi Tuhan tuh kasih anugerah yang luar biasa buat aku. Aku keterima di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum. Kayak aku bener-bener merasa, wah gila, aku hidup dari anugerah ke anugerah, tok ini. Aku gak bisa ngomong, aku pinter enggak, aku gak pinter. Aku kaya, aku bisa les enggak. Aku cuma mengandalkan Tuhan, dan aku hidup benar. Aku ada di komunitas yang benar, aku didukung dari situ. Nah, dari situ. Yang ketiga nih, ini agak panjang ya teman-teman. Ketiga, ini aku udah di fakultas hukum nih, aku udah kuliah seperti biasa. Makin gila-gilaan lagi aku. Semua organisasi kampus aku ikut. Pelayanan PMK ikut. Pelayanan di gereja masih ikut. Karena aku merasa Tuhan tuh udah baik banget buat aku gitu loh. Jadi aku harus lakukan yang terbaik yang aku bisa. Aku melayani, aku melakukan semuanya hidup benar. Jadi gak sia-sia, aku merasa, wah Tuhan, aku mau lakukan yang kayak gitu. Oke, seperti biasa aku punya mimpi. Aku kali ini mimpi lebih gila lagi. Aku biasanya anak kuliah lulus 4 tahun. Aku punya mimpi aku mau lulus 3 tahun. 3 tahun 2 bulan. Waktu itu di fakultas hukum paling cepat segitu. Dan aku mau langsung keterima di perusahaan yang terkenal di Jakarta. Itu mimpiku. Aku doain lagi tiap hari. Sama kayak dulu SMP mau SMA mau kuliah. Aku berdoa lagi buat itu. Berdoa. Setelah itu aku masih ingat banget. Di November 2019, situ teman-teman mulai. Rasanya kehidupanku yang tadinya Tuhan nomor 1 kayak gini. Tahu kok berubah 180 derajat. Aku merasa, kok teman-temanku ngomong tuh seringnya sial banget sih. Kesialan tuh mulai datang kata teman-temanku. Pertama, aku dapat dosen, itu mau skripsian, aku dapat dosen paling killer di fakultasku. Dosen itu terkenal meluluskan mahasiswa 6-7 tahun. Dan itu bukan cuma gosip, itu benar-benar kakak tingkatku yang sama dia, itu benar-benar baru lulus setelah 7 tahun, 6-7 tahun. Wah, aku merasa, loh kok gini ya? Kok kenapa dari 400 orang fakultas hukum, kok 4 orang termasuk aku yang dapat dosen kayak gitu ya? Duh kenapa nih aku udah merasa, wah kayak gitu. Tapi aku sadar teman-teman setelah itu, ternyata dari 3 formula tadi berdoa, berusaha berserah, di poin berserahku ini aku belum benar-benar berserah. Yang tadinya aku menyerahkan semua ke Tuhan mimpiku, SMA 1, Undip aku menyerahkan ke Tuhan, tapi sekarang aku mengarahkan Tuhan. Aku mengarahkan Tuhan sesuai kemauanku, sesuai keinginanku. Padahal itu belum rencana Tuhan kan. Di situ aku bermimpi cum laude lulus 3 tahun itu dihadapkan dengan kenyataan dosenku killer. Terus nilaiku nggak cum laude di Desember 2019 itu. Aku merasa kayak wah kok gini ya. Berjalannya waktu Desember, aku mulai skripsian, semangat sih lah sementing. Saya skripsian ditolak. Beratus-ratus kali, aku tuh lembar skripsiku tuh hampir ribuan ada. Ini aku bahkan sampai pakai skripsiku nih karena di rumah saking menumpuk banyak, ditolak, coret, tolak. Aku ya heran loh, kayak aku udah melakukan semaksimal mungkin loh ini.
Aku udah berdoa buat dosenku itu tak sebut namanya terus ditolak teman. Ulangi, bab 1 tuh hampir 4 bulan. Teman-temanku, aku punya segeng, cewek 4 orang. 3 orang tuh udah bisa lulus, udah bisa sidang. Aku belum, bab 1 aja gak di ACC. Situ aku merasa tekanan tuh tambah berat. Tekanan tambah, wah kok gila banget ya rasanya kok aku ngalamin kayak gini ya. Insecure, tambah insecure. Mental tuh wah kayak dihancurkan lah aku merasa. Teman-temanku lulus, nilainya kumlot semua, langsung kerja di Jakarta. Dan aku melihat kayak, kok aku tertinggal jauh ya, aku merasa aku tertinggal jauh. Aku gak bisa maju-maju. Aku masih kuliah, temanku udah kerja di awal tahun 2020 itu. Ditambah lagi teman-teman adanya pandemi ini, wah itu tambah lockdown. Lockdown di bulan Maret itu tambah buat imanku bener-bener kayak, aku rasanya dihancurkan gitu loh. Bener-bener aku harus di rumah, stres, aku sampai gak bisa tidur. Karena tiap aku tidur aku skripsiku piye, aku gak bisa tidur jadinya. Begitu aku buat skripsi tolak, jadi udah putus asa. Bener-bener putus asa. Aku udah, situ namanya manusia ya. Ini kalau Tuhan mau bilang aku anak kurang ajar tuh anak kurang ajar. Situ teman-teman aku mulai berhenti baca Alkitab. Karena tekanan-tekanan dari luar itu. Berhenti baca Alkitab, berhenti berdoa. Aku lupa kebaikan Tuhan berapa tahun lalu. Banyak ya Tuhan lakukan buat aku lupa cuma gara-gara aku gagal di satu hal itu. Aku berhenti berdoa, aku mau mulai menarik diri dari pelayanan. Kalau ada pelayanan, kak tuker kak, temannya tuker, ini siapa nih yang bisa jadi WL? Tuker, aku merasa kayak kok gini ya gak enak gitu loh, rasanya aku melayani Tuhan kok gak dapat apa yang aku mau, itu yang aku pikirkan dulu. Tapi sekali lagi kenapa aku tadi masukin poin komunitas ya benar, yaitu karena aku merasakan sendiri. Saat aku jatuh, saat aku putus asa, firman Tuhan udah gak mempan karena udah hati tertutup ya. Tuhan pakai lewat cara apa? Lewat komunitas, lewat pemurid, lewat teman-teman sepelayanan. Bersyukur juga aku punya pemurid yang baik, Cik Joy. Gak ada habis-habisnya ngomong aku, Nes, baca Alkitab saat teduh mana, itu kayak ada ratusan kali ya bilang aku. Aku cuma dengerin, iya Ci, aku baca. Yaudah habis itu udah, gak ada capek-capeknya tegur terus. Di situ teman-teman Tuhan tuh bekerja. Dari sini, teman-teman pelayanan, teman-teman pengurus tanya, Nes kok gak datang youth? Datanglah, ya. Mau gak mau datanglah, ya datang. Duduk, denger firman. Dari firman itu kecil-kecil kayak air. Hati yang kering, tanah yang kering, dibasahi dikit. Jadi baca firman, baca Nes, dipaksa. Baca toh, ya baca dikit. Dengerin firman, cuma kayak malas-malasan, ya udahlah formalitas dengerin firman. Tapi firman itu masuk, firman itu ada di hati kita. Jadi tanah yang kering tadi lama-lama berair, lama-lama subur kayak gitu. Lama-lama aku kuat lagi. Aku lama-lama merasa, ayo harus bangkit. Aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan aku minta ampun kalau aku selama ini malah meninggalkan Engkau cuma gara-gara satu hal ini. Aku ingat lagi kebaikan Tuhan yang luar biasa buat aku. Aku bangkit lagi. Itu udah berbulan-bulan ya teman-teman, jauh. Lama nih, aku mundur lama. Udah tadi kacau semua ya mimpiku, aku harus lulus 3 tahun kacau. Kayak gitu aku masih harus kerja di Jakarta, kacau, aku masih kuliah. Situ tapi aku gak apa-apa, aku mau bangkit pelan-pelan, mulai dari nol. Mulai ulang lagi baca, males baca, gagal baca. Bersyukur ada yang nguatin aku, ada yang jadi suntikan tenaga di saat aku lemah. Teman-teman komunitas ya benar ini menyuntikkan tenaga kayak Tuhan tuh baik, ingetin lagi. Aku merasa ya kalau aku ada di komunitas yang salah, pasti aku bakal ikut. Bakal kayak udahlah yuk main aja lah, rokok itu. Dulu teman-temanku banyak ngerokok teman-teman, cewek juga biasa. Ngerokok, pergi kayak gitu. Jadi di sini aku ditarik, di sini aku dikasih kekuatan, dilindungi. Tuhan pakai cara kayak gitu. Tuhan nggak bisa audible cara anakku, ayo pulang, ayo kembali padaku, enggak. Tapi pakai orang-orang di komunitas kita, orang-orang terdekat kita, di keluarga, kayak gitu teman-teman. Terus di bulan November akhir, aku seperti biasa, setelah tolakan dari dosenku yang banyak 1000 kali mungkin ya, udah capek aku biasa, nih Bu, aku serahin. Tapi di situ aku nggak tahu kenapa Tuhan tuh lembutkan hati dosenku. Aku akhirnya dikasih kesempatan ditanyain, Vanessa sidang ya? Hah? Boleh Bu?
boleh, aku sampai gak percaya saking, loh dosenku yang ini, yang killer ini orang aku sidang loh. Di saat aku udah gak berharap, saat aku lagi berusaha, aku belajar lagi berdoa, berusaha untuk hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Situ aku dan berserah, itu Tuhan lakukan mukjizat lagi teman-teman. Aku boleh besok sidang Desember. Jadi rencana aku ini dari Desember 2019 mundur, Desember 2020. Setelah itu aku merasa, wah bisa nih. Aku mulai lagi, aku percaya kalau Tuhan itu baik buat aku. Akhirnya Desember aku sidang, dan besok Kamis teman-teman, Tuhan izinkan aku wisuda. Finally lulus dengan nilai yang cum laude, dengan prestasi-prestasi yang aku gak sadar, waktu Tuhan tuh ternyata pas banget. Pas aku butuh ini Tuhan berikan, pas aku butuh ini Tuhan kasih. Yaitu aku merasa kalau aku sidang di Desember tahun lalu, aku gak bakal bisa sharing di sini, aku gak bakal bisa diproses Tuhan. Makanya aku bersyukur setiap lembah yang kita lewati, ada satu hal yang aku percaya, Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Tuhan pasti pakai setiap orang buat menguatin kita. Untuk itu teman-teman, tetap percaya, tetap kuat. Lembah apapun yang kalian sedang hadapi sekarang, aku percaya lembah pendidikan mungkin sama kayak aku. Lembah itu pergumulan ya, pergumulan keluarga, pergumulan hubungan, atau pergumulan kesusahan yang sedang kalian doakan. Kan gak perlu takut, sebab Tuhan tuh pegang tangan kalian dan berjalan bersama kalian. Amin. Amin. Ada satu lagu teman-teman, mau kita sama-sama pujikan bersama. Ini lagu yang sering banget, tapi coba resapi liriknya, karena itu tuh benar nyata. Tuhan benar-benar lakukan itu. Yuk teman-teman, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa ini ya Tuhan. Menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kami terus bisa berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu persembahan adalah bentuk dari sebuah penyembahan kami juga kepada Engkau. Untuk itu kami akan memberikan yang terbaik. Agar setiap pelayanan-pelayanan tempat ini Tuhan Yesus akan menjadi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Jadi dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Wow, siapa yang diberkati firman Tuhan pada malam hari ini? Waduh, saya juga diberkati ya. Itu ceritanya Vanessa itu wah jadi belum lengkap itu, masih banyak itu kalau diterusin ya. Bahkan setiap sekolah yang dia masukin dan kuliah itu nggak bayar ya, semua gratis karena ya negeri. Puji Tuhan. Oke, persembahan kali ini seperti biasa kita akan adakan 2 kali. Yang pertama lewat QRIS, kalian bisa scan di barcode itu, di QRIS-nya itu. Bisa lewat OVO, GoPay dan segala macamnya untuk memberikan persembahan. Atau lewat amplop yang akan diberikan oleh kakak-kakak pengurus. Silakan angkat tangan yang mau memberikan lewat amplop, nah itu akan dibagikan. Itu silahkan. Jangan turun dulu sebelum dibagikan ya nanti. Ya. Sambil dibagikan tema minggu depan, jangan lupa untuk hadir kembali di minggu depan. Minggu depan kita akan full praise and worship dengan tema Endless Love. Wow. Ya, jadi kita bersama-sama ke tempat ini, kita benar-benar berharap sama Tuhan. Ya, seorang preacher, seorang khotbah itu hanya cuman menjembatani kita semua supaya lebih mendekat kepada Tuhan. Tapi yang aslinya sebetulnya adalah hubungan kita sama Tuhan. Makanya minggu depan datang untuk kita bersama-sama menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Full praise and worship jam 6 seperti biasa. Sudah dapat semua amplopnya? Oke. Kemudian guys jangan lupa, nah tadi kan sudah diingatin kalau sebuah komunitas itu yang bisa menguatkan kita, yang bisa mengingatkan kita untuk kita bisa berjalan benar. Jadi jangan lupa, ada komsel juga di youth, di mana kita di dalam sebuah komunitas kita bisa diingetin ya supaya kita tuh bisa berjalan dengan benar. Ada seseorang yang mengingatkan kita, mengingatkan untuk baca firman Tuhan itu bukan menyebalkan saudara. Tapi itu membantu kalian untuk diberkati sama Tuhan. Tujuannya itu kok, bukan yang lain-lain. Males lah, yang lain itu bebas, bukan begitu guys. Kalau kalian pengen melihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan itu nyata, benar-benar di dalam kehidupan kalian semua, ayo ikutin. Karena kita semua ini sudah ngalamin, makanya kita bapak-bapak gembala, bapak-bapak pendeta yang dulu-dulu itu punya pola seperti ini, itu yang akan membawa kita menjadi lebih kuat, bisa melihat kuasa Tuhan. Karena mereka semua ngalamin juga, sama seperti Vanessa tadi. Dan dia menjadi saksi buat kehidupannya buat kalian. Oke, ini komsel-komselnya, ada komsel rock, ada Gamma Love, ada ada RGC, dan ada Pijar. Ya, kalian bisa pilih salah satu ya, dan waktu-waktunya sudah ada di situ kan? Ya ada di Rock di Harvest, Online 1, Gamma Love di kantor youth, hari Jumat juga nih, hari Jumat semua. di lantai 3 Kridem, kadang di Gapura. Terus RCG di lantai 4 radio, kadang masih di radio. Terus Pijar di Serbaguna sama Arnold. Ya, ayo gabung. Ya, Bung. Oke, pengumuman selanjutnya adalah, nah ini sehubungan dengan tadi diajakin sama Kak Vanessa untuk pelayanan, ya. Nah ini kita buka pelayanan di tempat ini, ya. Sebelumnya kita akan ada barcode, silahkan kalian scan dulu ini, barcode ini. Ini adalah barcode untuk kalian masuk mau dalam pelayanan apa. Nanti kita akan bantu ngarahin kalian mau masuk di bagian mana. Ada? Oh ini, silahkan dulu, scan dulu. Ya, nanti saya tunggu 2-3 hari
2 sampai 3 menit sekalian bisa scan barcode-nya. Terlalu terang ya. Difoto dulu, di save, nanti bisa di scan di situ. Nah, itu adalah Google Form yang mengarahin kalian untuk mau pelayanan di tempat youth. Kak, sekarang ya, itu zamannya gua dulu, pelayanan itu ya pelayanan yang kayak begini ya. Tapi sekarang pelayanannya salah satunya memang begini, tapi wah ini sudah luar biasa keren sekali. Ya, saya melihat tim yang baru ini, pengurus yang baru ini, waduh, ada begitu banyak pelayanan yang akan disajikan buat kalian semua bisa terlibat sesuai dengan passionnya kalian, ya passionnya sekalian. Bahkan nanti bakal ada WAG yang sesuai dengan passionnya kalian ya. Ada yang nanti bakal ada WAG tentang drakor lah. WA group tentang K-pop lah, waduh, dan WAG tentang gamers lah ya, Mobile Legends dan segala macamnya kita bahas di WAG itu nanti, waduh seru, oke? Jadi ayo kita pengen kalian terlibat di dalam komunitas ini, komunitas youth yang kita bangun ini, supaya kita tetap connected ya, kita tetap engage satu sama lain, oke? Udah di scan, udah di foto, sudah ya? Sudah ya? Oke. Kemudian kalau mau ngisi sekarang boleh ya, silakan, atau nanti diisi nanti pas pulang mau sebelum tidur diisi. Oke. Dan nah ini waduh langsung nih. Dibutuhkan segera. Mana? Next. Nah, tim yang untuk event-event kita ke depan ya. Tim-tim event kita ke depan, jadi youth nanti bakal ada event-event khusus. Eventnya itu adalah Valencia itu bulan besok Februari ya, antara Valencia itu Valentin dan Cynthia. Jadi digabung Valencia, itu sudah kegiatan tahunan kita ya. Valencia, ada Paskah ya, ada Kartini, ada Agustusan, dan ada Sumpah Pemuda, begitu pula Natal. Wah ini event ke depan banyak, dan kami nggak mau cuman sekedar kerja pengurus doang, tapi kami mau melibatkan kalian semua. Ya, kalian harus jadi salah satu ada di dalamnya untuk kegerakan, untuk movement yang ada di tempat kita. Amin. Ayo daftar ya. Nanti ada tim promo yang dibutuhkan, ada tim promo, tim kreatif, ada tim video editor ya. Banyak nih. Saya ngeliat IG itu wah kreatif dan juga desain ya. Nah kalian mau masuk di mana silahkan ya. Nanti di belakang, mungkin di belakang ada pendaftaran atau enggak? Oke, enggak ada. Nanti bakal ada di Google Form-nya itu ya. Kita sudah ngerangkum semua, makanya kalau tertarik dengan ini isi Google Form-nya ya, ke depan bakal ada hal-hal yang kita bisa libatkan diri kita untuk ikut di pengurus acara-acara youth. Baik, itu aja pengumuman dari saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih udah bertahan untuk waktu kita agak molor sedikit ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan teriakan yel-yel kita dulu. Siap? Kingdom Fun Club, be funky, be holy, party! I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible to you, I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible.
given to you. Thy eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini, yang dahsyat ini ya Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa mendengar kebenaran daripada-Mu Tuhan, dan kesaksian yang begitu menguatkan kami Tuhan Yesus. Sementara kami akan berpisah, Kau pimpin kami dalam kehidupan kami ke depan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh tanggung jawab yang Kau sudah percayakan kepada kami. Kami menyerahkan seluruh tugas-tugas online kami. Kami menyerahkan seluruh kelas-kelas online kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berperkara pada saat kami menyerahkan semuanya ke dalam kehidupan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat begitu banyak berkat-berkat yang akan Engkau sediakan untuk kami nikmati bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus pada malam hari ini. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluarga-Mu. Diberkatilah orang tua-Mu. Diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama. Amin. God bless you. Q Funky. Be Holy Party. Silakan duduk dulu, nanti ada kakak-kakak yang akan mengarahkan untuk kita keluar.